Video-video saya tidak akan membuat Anda nyaman. Video-video saya tidak saya buat untuk meninabobokan Anda makin dalam ke dalam implan pikiran Anda sendiri. Sahabat Bahtera, beberapa sahabat saya bertanya kepada saya mengapa saya membuat video-video yang tidak tren. Artinya video-video yang saya buat temanya tidak banyak disukai oleh pasar saat ini. Sahabat, saya memang tidak membuat konten, tulisan dan video-video seperti ini ya, tulisan-tulisan saya, video-video saya tidak mengikuti tren yang ada. Karena apa yang saya buat dalam video itu tidak saya maksudkan untuk entertain konten kreator. Jadi saya memang tidak mengikuti tren pasar. Kalau pasar sekarang atau peminat video itu sedang minat sekali mencari tema-tema tentang rezeki, tentang magnet rezeki, tentang mendatangkan rezeki, tentu video-video yang membuat tema-tema seperti itu akan banyak dicari. Atau ketika pasar pendengar, penikmat video itu sedang banyak masalah rumah tangga, maka video-video dengan tema solusi rumah tangga, solusi parenting, itu juga akan banyak dicari. Contoh lagi, banyak sekali masalah-masalah seksualitas. Maka kemudian video-video yang membahas tentang bagaimana meningkatkan stamina, bagaimana berhubungan berkali-kali, bagaimana memuaskan pasangan dan segala macam, itu juga akan banyak dicari. Itu namanya tren. Namun, saya tidak masuk di area tersebut. Dengan sepenuhnya saya sadari bahwa saya membuat video-video ini bukan untuk membuat Anda nyaman. Banyak sekali penikmat meditasi atau praktisi meditasi yang ingin dirinya nyaman. Saya tidak menyalahkan bagian ini, sama sekali tidak. Itu adalah hak Anda. Bagaimana ingin nyamannya? Kita sedang galau, kita sedang gelisah, kemudian ketika kita mendengar leading communication atau sebuah video yang lead pikiran Anda, video yang mengatur pikiran Anda sedemikian rupa sehingga Anda tampak nyaman. Kenapa Anda tampak nyaman? Karena pikiran Anda mengimplan diri Anda sendiri yang sebetulnya tidak nyaman, sebetulnya tidak bahagia, sebetulnya belum bisa menerima keadaan. Tetapi karena leading tadi, entah itu dari pola komunikasi, entah itu dari musik yang disuguhkan, pikiran akan mengimplan dirinya sendiri sehingga dia tampak nyaman. Tentu, ini sangat-sangat membahagiakan sesaat. Saya berikan contoh. Anda gelisah, kemudian Anda melihat video, atau Anda mengikuti sebuah langkah-langkah tips meditasi atau apapun juga yang mengarahkan Anda untuk tutup mata Anda, tarik nafas pelan, tarik kebahagiaan, tahan nafas bentar, kebahagiaan mengalir di seluruh tubuh Anda. Buang nafas pelan, Anda sedang membuang emosi-emosi kebencian. Kemudian bayangkan sebuah cahaya di atas kepala Anda. Itulah cahaya kebahagiaan. Perlahan-lahan cahaya itu masuk melalui ubun-ubun kepala Anda. Kemudian meresap di seluruh kepala Anda, telinga Anda, mata Anda, hidung Anda, mulut Anda, leher Anda. Kemudian cahaya kebahagiaan itu turun di dada Anda, melebar di pundak kanan kiri Anda, lengan Anda, tangan Anda, perut Anda, kaki Anda, dan saat ini seluruh tubuh Anda dilumuri oleh cahaya kebahagiaan. Itu hanya contoh. Dan banyak sekali yang seperti itu. Sekali lagi, saya tidak membuat video
untuk menyamankan Anda. Saya tidak membuat video untuk meninabobokkan Anda dengan implan pikiran Anda sendiri. Kadang itu sangat mudah. It's very easy untuk menghipnotis diri kita sendiri. Kita menggunakan sugesti, kita menggunakan afirmasi untuk menghipnotis diri kita sendiri sehingga kita tertipu oleh pikiran kita sendiri dan kita lari dari kenyataan kita yang sesungguhnya. Tentu tidak semua praktisi hipnosis melakukan hal ini. Tetapi beberapa oknum yang melakukan hal ini karena tidak memahami dengan betul konsep-konsep hipnosis. Bila Anda setiap hari bangun tidur, Anda sedang gelisah ini, Anda sedang cemas, Anda sedang khawatir tentang sesuatu. Kemudian untuk menyembuhkan itu, Anda bangun tidur, tutup mata, kemudian Anda tarik nafas, aku bahagia, atau aku ceria, atau aku tenang, aku nyaman. Anda ucapkan itu berkali-kali, tarik nafas, aku bahagia, hembus nafas, kebahagiaan meraja dalam diriku. Atau aku tenang, kemudian keluarkan nafas, ketenangan meraja dalam diriku. Lama-lama Anda bahagia, merasa bahagia. Lama-lama Anda tenang, merasa tenang. Tapi bagi saya itu adalah implan. Anda tidak sepenuhnya menerima peristiwa di dalam hidup. Anda lari dan Anda memberikan implan melalui pikiran Anda sendiri. Mensugesti melalui afirmasi-afirmasi yang Anda lakukan sehingga Anda tampak bahagia, sehingga Anda tampak tenang. Namun saya tidak menyalahkan teknik ini. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Bahkan saya menyebutnya teknik itu bisa dilakukan sebagai first aid, sebagai pertolongan pertama. Apabila seseorang datang dan nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau tidak mau, kita harus memberikan first aid, memberikan pertolongan pertama. PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan pikiran. PPPKP, PPKP, pertolongan pertama pada kecelakaan pikiran. Itu kan kecelakaan pikiran, sedang cemas, gelisah, gitu. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, pesimis, merasa putus asa. First aid, pertolongan pertamanya mau tidak mau adalah sugesti dan afirmasi. Namun, kita tidak bisa berhenti di situ. Setelah dia bangkit, pertolongan pertama tidak diperlukan lagi. Dia harus bisa mandiri dan dia harus menerima realita sesungguhnya. Bukan lari dari realita. Kalau selamanya kita hanya mensugesti, mengafirmasi, aku bahagia, aku tenang, aku ceria. Dulu saya pernah membuat sebuah quote pendek bahwa afirmasi yang dilakukan setiap hari itu seperti antibiotik dengan dosis tinggi. Lama-lama itu akan menjadi racun. Anda melakukan afirmasi tanpa tahu kapasitas diri Anda, kapan berhentinya Anda berafirmasi, itu sama saja Anda meminum racun. Anda merusak tubuh Anda sendiri. Dan Anda menjadi orang yang tidak berani melihat kenyataan. Kenyataan kecewa, kenyataan gelisah, kenyataan khawatir, bahkan kenyataan putus asa itu sendiri. Karena kita lari implan lagi, aku bahagia, aku bahagia. Begitu kena masalah, lari implan lagi, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Demikian seterusnya, dan kita tidak menjadi diri kita sendiri seutuhnya. Kita menjadi robot. Tapi sekali lagi saya tidak menolak teknik itu. Saya hanya menyarankan agar teknik-teknik yang dilakukan dengan sugesti dan afirmasi itu sebagai langkah first aid, pertolongan pertama. Selanjutnya, seseorang harus mandiri, harus bisa mengatur dirinya sendiri, dan yang terpenting, bisa menerima apapun yang hadir dalam kehidupannya tanpa penolakan. Walaupun ini sulit, tetapi kalau dilakukan dari awal, tidak ada yang tidak mungkin.
dan kita bisa melakukan hal itu. Nah, video-video yang saya buat seperti ini, saya tidak ingin mengajak Anda menjadi nyaman. Karena ketika saya mengajak Anda menjadi nyaman, Anda akan berhenti untuk berkembang, berhenti untuk berjalan, berhenti untuk menggali, eksplorasi diri Anda. Karena kita ini sedang bereksplorasi. Sama seperti alam semesta. Alam semesta itu berkembang setiap saat, bahkan setiap detik. Ilmuwan melihat bahwa eksplorasi alam semesta itu sangat cepat sekali. Sama seperti kita. Setiap detik ada pemahaman yang berlalu dan ada pemahaman baru. Setiap saat kita menjadi manusia baru. Setiap saat kita menjadi punya pemahaman baru. Nah, kalau Anda punya pemahaman yang sama dari 1 tahun yang lalu, sekarang masih sama, jangan-jangan Anda nggak berkembang. Atau bahkan mungkin Anda punya pemahaman pinjaman. Pemahaman Anda itu dari 2000 tahun yang lalu, dari 1500 tahun yang lalu, dari 5000 tahun yang lalu. Sampai sekarang Anda pakai pemahaman itu. Ya Anda nggak berkembang. Pemikiran kita, pikiran kita sendiri berevolusi. Jadi kita tidak membatasi hal itu. Maka kemudian saya membuat video-video yang tidak tren. Ada sahabat saya yang bilang, loh kalau nggak tren, nanti penontonnya sedikit Pak Agung. Loh, apa masalahnya? Apa masalahnya penontonnya sedikit? Karena saya tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan video ini. Saya menggunakan satu frekuensi dalam tanda kutip, bukan berarti yang lain yang tidak sefrekuensi itu tidak bagus, tidak. Ini hanya masalah suka dan tidak suka saja. Orang yang sekarang sedang suka dengan magnet, orang yang suka dengan mendatangkan rezeki, orang yang suka dengan menjadi miliarder dalam waktu singkat, tentu nggak akan suka nonton video-video seperti ini. Orang yang saat ini sedang suka dengan hipnosis yang hanya dipahami sekedar membuat orang tidur, 1, 2, 3 tidur. Atau orang yang sedang suka dengan gendam dalam arti sekali tepuk banyak orang tertidur, tergeletak seketika, ya pasti nggak suka nonton video-video seperti ini. Tapi itu adalah fase-fase setiap manusia, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ini hanya masalah fase saja. Ini hanya masalah bagaimana kita melewati perjalanan-perjalanan kita. Silakan. Kembali tadi sahabat saya bilang nanti penontonnya nggak banyak. Loh apa masalahnya? Saya mencari sahabat-sahabat saya yang seperjalanan dengan fase ini. Ini adalah fase. Fase di mana kita tidak membicarakan tentang mendapatkan kekayaan. Fase di mana kita tidak membicarakan tentang magnet rezeki. Fase di mana kita tidak membicarakan tentang kekuatan pikiran. Fase di mana kita tidak membicarakan lagi tentang perjalanan astral, kesaktian, dimensi-dimensi kehidupan. Bukan itu. Karena ketika Anda sedang berada di fase-fase itu, YouTube menyediakan berbagai macam video orang-orang yang mengupload tentang hal-hal tersebut. Jadi ketika itu yang Anda cari, Anda tidak akan temukan di video-video saya. Mengapa saya tidak membuat Anda nyaman? Mengapa saya tidak membuat Anda menerima jadi dari setiap konten video yang saya buat? Karena saya mengajak Anda untuk berkembang. Saya mengajak Anda untuk berjalan. Ini adalah cakrawala. Kehidupan ini adalah cakrawala. Tidak ada ujungnya. Ketika Anda mendekati garis cakrawala itu, cakrawala akan menjauh. Tapi ketika Anda tidak mendekati garis cakrawala, Anda tidak akan pernah berjalan. Jadi walaupun kita tahu cakrawala itu akan menjauh, kita tetap bergerak untuk mendekati garis-garis cakrawala itu. Nah, di dalam video-video seperti ini, saya mengajak untuk berdialektika. Apa itu dialektika? Komunikasi dua arah. Kalau komunikasi dua arah tentu nggak akan bisa di video ini. Saya menyediakan grup Telegram.
untuk kita bisa berdialektika, kita bisa berkomunikasi dua arah. Di link deskripsi ada grup Telegram, Anda bisa klik dan join di sana. Siapapun juga, bebas untuk umum, untuk publik. Saya menyediakan ruang itu agar kita bisa berdialektika. Tapi jangan kemudian Anda bertanya kepada saya lagi, kita akan ikut dialektikanya siapa Pak Agung? Mau ikut dialektikanya ala Plato, ala Hegel, ala Marx, atau ala Tan Malaka? Tan Malaka juga menulis buku dialektika, judulnya Mardilog. Materialisme, dialog, dan logika. Itu adalah bukunya Tan Malaka, Mardilog. Tetapi saya mengajak Anda, gunakan dialektika Anda sendiri. Anda tidak perlu mengikuti Plato, Anda tidak perlu mengikuti Hegel, Anda tidak perlu mengikuti Marx, Anda tidak perlu mengikuti Tan Malaka. Gunakan dialektika Anda sendiri. Karena kita tidak akan mengikuti konsep siapapun. Yang terpenting, arti dari dialektika adalah komunikasi dua arah. Anda menyampaikan opini Anda, saya menyampaikan opini saya. Tetapi jangan debat kusir ketika Anda berdialektika dan Anda memakai referensi dari kitab suci, mati. Karena kitab suci tidak mengajak Anda untuk berdialektika. Kitab suci itu satu arah. Dia memberikan firman, dia memberikan petunjuk. Dan tidak bisa dikritik. Jadi ketika Anda berdialektika dan Anda menggunakan referensi kitab suci, mati. Buntu jalannya. Karena hal itu hal-hal yang tidak bisa dikritik. Anda boleh saja menggunakan referensi apapun, tetapi olah menjadi ala Anda sendiri. Menjadi original diri Anda sendiri. Jadi sahabat Bahtera, sekali lagi, video-video saya tidak akan membuat Anda nyaman, tidak akan membuat Anda merasa bahagia. Saya mengajak Anda untuk bisa menerima semua peristiwa, apapun yang hadir dalam hidup Anda, menjadi bagian dari diri Anda. Untuk itu saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan sugesti, untuk melakukan afirmasi, untuk melakukan teknik-teknik hipnosis untuk diri Anda sendiri. Sama sekali tidak. Tapi saya tidak menentang teknik-teknik hipnosis. Saya tidak menentang jalan afirmasi dan saya tidak menentang jalan sugesti. Hanya saja cara saya tidak menyarankan demikian. Anda harus menjadi diri Anda sendiri yang tidak Anda implan atas peristiwa apapun. Bila Anda sedih, terima kesedihan itu. Bukan kemudian Anda malah tarik nafas, aku ceria. Anda sedang sedih kok. Mengapa Anda afirmasikan bahwa diri Anda ceria? Anda kemudian merasa ceria. Ya, karena Anda tidak menerima kesedihan Anda. Anda sedang kecewa, kemudian Anda tarik nafas, aku bahagia. Lama-lama Anda merasa bahagia. Tetapi bukan karena Anda menerima kekecewaan. Anda mengimplan pikiran Anda dengan kata-kata bahagia. Jadi afirmasi, sugesti, dan teknik self-hypnosis bagi kita, bagi saya, dalam satu titik itu hal yang berbahaya. Karena kita bisa menjadi bukan diri kita sendiri. Kita menjadi robot atas pikiran kita. Kita menjadi robot implan atas apapun yang kita ucapkan yang terjadi pada diri kita. Itu bagi saya. Itu teknik saya. Dan bagaimana kita melewati fase-fase ini? Saya menyediakan ruang sekali lagi dengan grup Telegram, dan saya menyediakan sebuah dialog studi cycle yang saya namakan Kopdar Soul Journey, di mana Anda mungkin akan mencicipi teknik-teknik yang saya berikan untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk melihat ego kita, dan untuk menjadi diri kita tanpa afirmasi, tanpa sugesti. Jadi bila Anda mau nyaman, bila Anda mau merasa bahagia, bila Anda mau merasa tenang, tentu Anda tidak akan temukan di video-video saya. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk berkembang, dan perkembangan itu tentu tidak menyamankan. Kenyamanan sampai pada satu titik
itu akan bertentangan dengan kemajuan kita. Kita hanya bisa memilih. Bila kita ingin maju, kita harus sadar bahwa untuk maju, kita mengesampingkan hal-hal yang membuat kita nyaman. Bila kita memilih nyaman, kita harus sadar bahwa kita tidak akan bergerak dan kita tidak akan maju di titik pilihan nyaman tersebut. Jadi sahabat Bahtera, kalau saya mengajak Anda berdialektika, kita akan mengupas tesis hingga menjadi antitesis dan akhirnya melahirkan sintesa. Tidak ada kebenaran absolut karena sintesa itu akan menjadi tesis lagi, akan ada antitesis dan ada sintesa kembali. Dan itu akan terjadi lagi, sintesa akan jadi tesis lagi, tesis jadi antitesis, antitesis jadi sintesa, demikian seterusnya sepanjang hidup kita. Jadi mari kita belajar, mari kita berkembang, karena itulah jadilah diri Anda sendiri, jangan bohongi diri, dan jangan mengimplan pikiran Anda sebanyak-banyaknya dengan afirmasi dan sugesti. Karena afirmasi dan sugesti, bila Anda lakukan dengan dosis yang berlebihan, ia akan menjadi racun dalam kehidupan Anda. Semoga bermanfaat, dan tentu ini tidak menyamankan. Salah sendiri nonton video ini, sehingga Anda nggak nyaman. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.